Okay guys, so back again here with me. Okay, so today is a bit different. It's kind of like a podcast, right? So, but now I will conduct this podcast in bahasa. So now, okay, sekarang saya sama teman saya. Jadi ini Bro Firman ya. Jadi kita ini udah temenan dari tahun 2018 ya. Yes. 2018 kita satu kerjaan bareng, tapi akhirnya berpisah dan janjian ketemu nih. Kaget. Gue kaget banget loh, kok Firman bisa jadi sekurus ini? Yang tahu gue dulu, dia itu besar gitu kan, ya berisi besar, tapi pas ketemu loh, kok kurus atau saya yang menggemuk nih, gitu kan, agak bingung ya. Nah, jadi sekarang ini kayaknya menarik nih untuk dibahas. Kenapa lu bisa jadi berubah? Saya melihat cerah ya, muka cerah, lebih segar ya, dengan penampilan yang sangat slim ya bagi saya kalau kita compare dulu gitu loh. Jadi pengen tahu nih, pertama tentunya kenapa bro? Gue manggil bro ya. Yes. Bro, kenapa kesan pertama gue ngeliat lo jadi kurus? Kenapa? Oke, kalau kenapa pengen kurus? Sebenarnya nggak pengen kurus bro. Nggak pengen kurus. Gue lebih pengen sehat. Oh, pengen sehat. Yes, tetapi kita tahu ya, yang namanya sehat itu ya berawal dari berat badan yang ideal. Ya kan, kita pun tahu kalau misalnya kita berat badannya lebih berat, apalagi obesitas, kelebihan berat badan, itu udah pasti yang berasa banget tuh nafas. Dan yang paling orang nggak tahu, yang tahu cuma bini gua, karena obesitas itu kita tidur jadi mendengkur, ngorok. Nah, Okay. karena gua mau hidup sehat dengan cara menurunkan berat badan supaya menjadi ideal, gua selama 2 bulan ini, baru 2 bulan lah ya, baru 2 bulan gua turunin berat badan, akhirnya gua turun 8 kilo. Ini bini gua aja udah bilang sama gua, sejak lu turun berapa kilo itu, dengkurnya udah semakin jarang. Dengkurnya udah semakin jarang. Yes. Dan kadang-kadang meskipun masih belum konsisten, sekali-sekali malah udah full nggak ada dengkuran sama sekali. Berarti bisa dibilang nggak ada komplain lagi nih dari bini ya, udah mulai berkurang ya. Karena ngorok itu mengganggu banget guys. Perlu di highlight tadi 2 bulan 8 kilo. Wow, itu super tuh ya. Itu super 2 bulan 8 kilo. Tapi sebelum lebih jauh ke sana, kalau boleh tahu umurnya berapa bro? Usia tahun ini 35. 35 tahun. 35 tahun. Emang sudah ada keluhan tentang kesehatan? Kenapa akhirnya ngarah ke sana gitu? Yes. Kalau keluhan tentang kesehatan, jujur gua itu sebelum ini, gua tuh orang yang takut banget buat ngecek sesuatu, cek darah, apalagi medis segala macem. Maka dari itu gue sebenarnya seumur hidup ini bro nggak pernah tuh yang namanya cek darah, kolesterol, gula segala macem. Karena kenapa? Gue cuma tahu kalau misalnya gue cek hasilnya bagus, gue pasti makan tambah gila. Oke. Ya kan? Kedua, kalau gue tahu hasilnya jelek, ganggu pikiran gue, stres. Dan gue juga tahu katanya sumber dari penyakit yang utama adalah pemikiran. Betul. Ya kan? Yeah. Jadi kalau hasilnya bagus jadi jelek juga, hasilnya jelek makin tambah parah. Jadi gue mendingan lebih baik sekarang gue makan ya santai-santai aja, nggak terlalu over juga, tapi gue nggak cek. Jadi tahu diri lah istilahnya. Jadi jangan sampai ya guys ya, ketika lu udah sakit baru lu mulai concern sama hal ini. Jadi hidup sehat itu penting banget. Jadi kalau bagi teman-teman semua nih, yuk sekarang kita mulai hidup sehat. Nah, apalagi teman-teman sekarang, kalau kita guys ya kita lihat sekarang diabetes itu bukan hanya sekarang lagi trending banget, bukan hanya orang tua ya, tapi anak-anak aja juga sudah concern sekali akan hal itu. Kementerian kita juga ada concern akan hal itu ya. Nah, selanjutnya nih, emang dalam setiap aktivitas lu setiap hari itu full banget nggak sih? Maksud saya kan kalau full banget itu kan butuh energi ya. Energi, jadi lu harus konsum karbo yang banyak gitu loh, ya kan? Tapi gue yakin lu by the way guys, Firman ini adalah trainer ya, jadi dia sering kasih training tentang apa aja bro? Public speaking, sales. Ya, jadi sering paling tidak seminggu sekali keluar kota dan itu kan pasti akan makan energi yang banyak. Nah, tapi energi yang banyak lu harusnya konsum karbo lebih banyak. Harusnya lu lebih gemuk dari ini nih bro, harusnya, tapi kenapa? Betul. Oke, kalau boleh cerita sedikit ya, memang itu juga salah satu concern gua dari dulu adalah punya cita-cita pengen hidup sehat, tetapi juga demen makan enak, ya kan? Hidup sehat dan makan enak ya? Yes.
Jadi sebenarnya itu aja udah kontra kan, udah nggak nyambung. Jadi kayaknya kalau sesimpel kalau gue harus jaga makan, gue makan harus dipilih-pilihin, rebus-rebusan, kok kayaknya tuh nggak enjoy life banget. Iya. Oke, maka sampai ketemu akhirnya gue ketemu satu produk bro yang katanya bisa menurunkan berat badan juga kalau lu konsumsi ini, tetapi kalau sebenarnya diet itu kan simpel, sesimpel defisit kalori. Lu nggak makan ya udah pasti berat badan lu akan turun, ya kan? Tetapi pertanyaannya adalah berat badan turun karena tidak makan, lalu gizi, nutrisi di dalam tubuh lu dapetnya dari mana? Betul kan? Maka dari itu banyak orang diet, turunin makan, puasa nggak makan, lalu dia turun berat badannya, tetapi malah jadi lemas, jadi gampang sakit. Nah itu yang gua nggak mau, gua cegah. Akhirnya gua ketemu satu produk ya yang menurut gua bagus banget, yaitu adalah meal replacement. Ya teman-teman juga mungkin pasti tahu di luar sana sudah banyak meal replacement. Tetapi juga tidak sedikit di luar sana beredar berita meal replacement itu kandungannya ternyata ada yang banyak gula segala macam. Jadi ternyata yang nggak sesehat itulah. Nah sampai gue ketemu akhirnya yang benar-benar bagus. Oke. Gitu. Jadi gue pakai meal replacement yang namanya Genomil ini bro. Genomil? Yes, ini Genomil. Ini kalau di compare sama yang di luar sana udah pasti ini harganya jauh di atasnya karena ini premium. Oh, lebih mahal ini ya? Yes, lebih mahal. Pasaran yang ada ya? Betul. Oke. Betul. Dan kenapa lebih mahal? Karena dia buat ini itu dari teknologi DNA orang Indonesia. Oh, DNA ini bukan produk dari luar nih? Bukan, ini dari Indonesia. Karena ini DNA orang Indonesia, jadi dia sangat cocok untuk orang Indonesia. Kenapa bro? Karena ternyata di laboratorium setelah diteliti, mayoritas orang di Indonesia itu tuh bukan menderita ya, punya laktosa intoleran. Laktosa intoleran itu adalah dia nggak bisa konsumsi susu sapi. Dia bisa konsumsi susu sapi, tapi dia mules, kadang-kadang sakit gitu. Jadinya mengganggu aktivitas lah. Oke, maka dari itu berdasarkan DNA orang Indonesia, dia bikin berdasarkan DNA orang Indonesia, dia nggak bikin pakai susu sapi. Dia bikin pakai susu almond. Oh, almond. Yes. Oke, almond pantas harganya lebih mahal ya? Karena almond. Oke. Dan karena pakai susu almond otomatis ya vegan friendly lah. Karena dia proteinnya bukan hewani. Gitu. Dan ada lagi poin plus pentingnya lagi adalah karena dia susu almond, ini sangat bagus untuk ibu-ibu yang sedang menyusui juga. Oh, oke. Ya, jadi katanya asin aman lebih ya? kental. Aman sekali. Asinnya lebih kental. Nah, jadi ini karena saya lihat ini bagus berdasarkan DNA orang Indonesia, saya pakai ini. Nutrisinya, kandungannya semuanya lengkap loh. Oke. Jadi satu hari minum ini, semua kebutuhan gizi, nutrisi dalam tubuh kita sudah terpenuhi. Ini dicampur air atau gimana ini? Yes, ini cuma dicampur air dingin 250 ml. Habis itu pakai shaker, kocok aja. Rasanya enak. Dan ini karena meal replacement, gua paling sering ini boleh lu pakai mau pengganti makan pagi, pengganti makan siang, makan malam boleh. Tetapi kalau gua paling sering adalah pengganti makan siang. Karena kenapa? Nah, yang seperti tadi lu bilang, gua banyak aktivitas, keluar, segala macam. Gua paling sebel itu kalau menjelang makan siang, gua harus pilih makanan. Karena kan kebanyakan ya zaman sekarang orang udah sibuk jarang masak lah ya, istri gue pun juga kerja jadi biasa nggak masak, jadi gue selalu kalau makan biasanya tuh pakai ya aplikasi GoFood, GrabFood dan sebagainya. Lu pun juga pasti tahu, lu pilih makanan di GoFood aja itu udah takes time banget bro. Betul. Ya kan, lama pilih apa udah akhirnya kepilih harus tunggu lagi. Bener. Menurut gue itu buang waktu banget. Jadi gue paling sering konsumsi ini tuh pada siang hari. Gue nggak perlu pikir mau makan apa, gizinya segala macam udah lengkap. Gue bisa minum di mobil segala macam, tinggal bawa air dingin, udah langsung minum. Dan ini tahan sampai gue menjelang makan malam. Oh, jadi gue skip lunch gue hanya ini. Kalau malamnya kita makan ini lagi boleh nggak? Oke, kalau untuk malamnya makan ini lagi boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Tetapi kalau misalnya tujuannya apa dulu nih? Untuk maintain kesehatan atau untuk diet? Oke, kalau misalnya untuk diet ya boleh-boleh aja sebenarnya. Tetapi satu hari sekali pun sudah cukup. Kenapa? Karena gua nggak suka orang yang diet tuh sampai gimana ya, pengorbanannya tuh gila bro, sampai lu nggak boleh makan lagi, lu pilih-pilih makan, kasihan lah. Ya kan, karena kan kita meskipun tahu ya makan banyak yang enak segala macam, ya kita kombinasikan lah. Baik. Rasanya enak ya? Rasanya enak banget tuh. Ini dia manis atau? Dia rasanya manis juga. Dia lebih ke coklat rasanya dan ada kacang-kacangnya lu berasa. Oh, oke. Jadi bisa dicium-cium gitu ya. Dan ini bro, ini saat ini
Untuk kelas meal replacement, proteinnya itu paling tinggi, 22 gram. Karena waktu itu waktu mau pengajuan lebih tinggi lagi, lu udah nggak boleh masuk kelas meal replacement, masuknya ke kelas spot, whey protein dan sebagainya. Ya, jadi untuk meal replacement saat ini protein tertinggi. Dan untuk gula pada saat ini juga ini yang paling terendah, cuma 1 gram. 1 gram dan 1 gram itu pun bukan pakai gula tapi pakai stevia. Oh, stevia ya, stevia itu gula sehat itu ya guys ya. Oke, jadi proteinnya sudah paling maksimal di kelas meal replacement dan gulanya juga paling rendah. Jadi ya masukin tas juga gampang banget ya. Ya, aman ya. Oke. Jadi ini kunci kenapa Bro Firman ini bisa turun 8 kilo ya dalam 2 bulan tapi tetap makan enak ya. Nggak usah khawatir ya. Betul. Nggak usah khawatir. Kadang-kadang kayak tadi dibilang, kita itu mau diet tapi jaga makan, akibatnya diri kita sendiri yang tersiksa tuh. Ya kan? Jadi apa artinya hidup seperti itu bro ya? Kalau kita sampai tersiksa, tapi ya ini bukti nyata ya. Coba boleh diri bro, diri. Bro Firman lu, dulu coba sampai dulu tuh sampai sini tuh, beneran. Saya nggak bohong ya, saya memang temenan sama Bro Firman ini udah lama, jadi memang kebukti banget sih. Tapi saya juga tertariknya sih memang kembali ke topik kita di awal, gaya hidup sehat ya. Gaya hidup sehat ya, tadi memang pikiran itu memang mempengaruhi kita segala macam ya, tapi kalau kita bisa mengontrol pikiran kita tetap bisa hidup sehat, makan enak, kenapa tidak ya? Ya jadi ujungnya apa teman-teman guys? Ya ujungnya adalah kebahagiaan guys. Ya, kita bisa hidup sehat untuk keluarga kita, anak-anak kita semua akan lebih sehat ya. Seperti itu ya. Jadi kalau Bro Firman sendiri, kalau makan sehari-hari tetap konsumsi lemak atau gimana nih? Oke, kalau untuk konsumsi lemak dan sebagainya yang kita anggap itu kurang sehat, kalau dijawab masih konsumsi atau enggak, jawabannya masih. Tetapi memang pasti udah dikurangin. Karena kenapa? Karena begitu sudah turun seperti ini, kita makannya juga udah beda bro. Dipaksa makan banyak pun sebenarnya juga udah nggak bisa. Usus kita sudah beda, udah menyesuaikan. Jadi memang udah nggak bisa kayak dulu. Mau dipaksa pun nggak bisa. Secara alami tubuh kita nanti akan menolak. Yes. Biasa makan kalau bakmi ayam nih pasti porsi jumbo. Sekarang satu aja, tinggal sedikit aja tuh kayaknya wah kayak sebenarnya udah kenyang nih. Gitu. Jadi tetap makan tetapi memang lebih dibatasin. Karena bukan karena gue yang membatasin, tapi memang perut gue yang sudah membatasi. Udah terbiasa lah, habitnya sudah mulai terbentuk. Dan tetapi memang ada yang gue hilangin bisa dibilang hampir 100%, yaitu adalah apa? Gula. Biasa gue pakai kopi susu segala macam, sekarang kopi hitam. Nggak pakai gula? Yes. Wow. Zero kalori. Kopi saya hitam. Masih pakai gula. Iya. By the way, di rumah istri juga makan ini? Iya. Turun juga nggak? Iya. Justru istri gue yang duluan, dia pakai gini-ginian, dia demen banget nih konsumsi semua merek dicobain dulu. Semua merek dia cobain dan ternyata begitu tahu ini yang paling bagus menurut dia dari kandungannya, karena ngerti banget di compare sama yang lain. Malah gue jujur lebih ngerti, banyak belajar dari istri gue bro. Gitu, dia lebih ngerti. Ya udah, pakai ini, rasanya pun juga lebih enak. Gitu. Dan apalagi ini satu lagi yang kita belum cerita, ini adalah fiber. Di luaran juga sama, ini fiber. BAB ya kan. Nah ini karena lebih premium, lebih bagus juga. Ini tuh bisa dibilang bini gua, dia semua merek dia cobain supaya pengen tahu efeknya dan compare lah yang mana yang paling bagus. Dan ini kata dia, ini yang paling sopan. Sopan dalam artian apa? Dalam arti kalau misalnya lu konsumsi yang nggak cocok, merek lain, merek tertentu, lu bisa pagi-pagi lu buang, lu udah berangkat kerja masih mengganggu, bentar-bentar ke WC, melilit, bentar-bentar ke WC kan mengganggu aktivitas kan. Kalau ini natural sekali, natural sekali. Jadi kayak pagi nih, gue buang, malam-malam gue minum, besok pagi bangun tidur gue buang, gue mandi segala macam, gue kerja udah nggak ganggu lagi. Oke. Jadi disclaimer dulu nih guys, biasanya disclaimer di depan, tapi ini di belakang ya. Jadi sebenarnya ini podcast kita dadakan ini ya, dadakan untuk ini tadi karena kenapa? Tadi ngobrol-ngobrol dan saya ngelihat loh kok Bro Firman ini hidupnya sehat, terus badannya langsing, dan saya berpikir ya bagus kalau bisa di-share gitu loh. Makanya saya pikir yuk share yuk, siapa tahu ada yang mau hidup sehat juga ya mau turun ke badan hidup sehat ya, kenapa enggak gitu. Jadi kita dalam artian bukan khusus mengendorse suatu produk ya guys ya, kita cuma pengen mau sharing hidup sehat itu penting itu seperti apa, seperti itu. Jadi anyhow kalau nanti teman-teman ada ingin tanya lebih lanjut nanti bisa drop di komen, nanti saya juga kasih ada linknya Bro Firman di sana, mau nanya-nanya lebih jauh juga.
biasanya dia bukan dipanggil bro, si coach ya, Coach Firman ya, seperti itu. Jadi seperti itu pesan terakhir gimana nih bro? Pesan terakhir, oke. Kalau pesan terakhir, gue cuma memang ada satu pedoman dari dulu yang akhirnya ini bisa gue praktekkan sendiri ya. Cuma satu quote yang gue selalu ingat itu, success means nothing when you are sick. Success means nothing when you are sick. Jadi menurut gua, lu mau punya mobil mewah, rumah mewah, apapun, keluarga, segala macam, tapi kalau uang segalanya lu udah punya, lu udah milikin, apapun lu udah punya, udah nggak tahu lagi mau ngapain, tapi lu nya sakit-sakitan, bro, sorry to say, happiness juga bakal jauh sama lu. Thank you bro. Guys, di stabiloin guys ya, success means nothing when you're sick guys. Di stabiloin penting banget itu guys. Gaya hidup sehat harus dimulai dari sekarang ya. Mumpung kita masih bisa beraktivitas nih guys, yuk kita semua rame-rame berubah pola hidup kita ke arah yang lebih sehat lagi. Oke, coach, thank you banget ya. Thank you banget buat harinya. Oke, guys, gitu aja. Nanti kita ketemu lagi. Nanti saya akan undang lagi Coach Firman untuk bicara tentang mungkin spill sedikit tentang materi-materi trainingnya Coach Firman ya. Oke guys, thank you guys. See you in the next video. Bye.